Selanjutnya Pak, jadi bagi saya Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain bagi saya untuk bisa sukses, ya dalam artian bisa sukses menurut saya Bapak Ibu harus punya aset, bisa bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran, ya selain bisnis Tiansi, selain MLM, tidak ada cara lain. Kalau misalkan saya ditanya, Pak, mau enggak bangun perusahaan? Mau, tapi saya tidak mampu Bapak Ibu. Mau enggak beli franchise? Mau, tapi saya tidak mampu. Nah, yang bisa saya lakukan, suka tidak suka, mau tidak mau, MLM. Pak, masalahnya MLM jualan produk, enggak ada masalah. Pak, masalahnya MLM harus ajak rekrut orang, tidak ada masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini satu-satunya jalan untuk membangun yang namanya aset. Ya, dibandingkan yang pertama, yang kedua tadi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Next, Pak. Jadi alasan paling tepat menurut saya Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini adalah aset, sekalipun mungkin Anda punya impian-impian yang tadi. Gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ketika Anda jalankan bisnis ini, impian-impian Anda yang seperti menikah, mau punya rumah dan seterusnya, itu betul penting, tapi tujuan utama kita adalah bangun yang namanya aset. Ya, next Pak. Nah, ini sedikit sharing Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sempat beberapa tahun menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, ya. Akhirnya sedikit tersadar, ya sedikit tersadar. Saya sedikit membandingkan, ya. Kenapa? Karena penting sekali bagi saya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini aset kos versus aset Tiansi. Anggaplah Anda seorang bintang 8. Nah, saya lihat di sini, saya perlihatkan kepada Anda aset kos ini rumah 20 kamar, ya. Anda sewakan 500.000 per bulan. Ya, anggaplah Anda bayangkan ya, Anda punya aset berbentuk kos-kosan, itu 20 kamar, satu kamar Anda sewakan 500.000 per bulan. Artinya apa? Anda punya passive income itu senilai 10 juta per bulan. Ya, Anda dapat passive income, aset itu senilai 10 juta per bulan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, modalnya berapa banyak? Nah, saya sedikit melakukan riset, mulai dari beli tanah, mulai dari beli bangun bangunannya, itu butuh modal 2 sampai 4 miliar. Ya, jadi 2 miliar itu berapa? 2.000 juta Bapak Ibu ya. 2.000 juta Anda bagi saja per bulan 10 juta. Nah, kembali modalnya atau break even point itu berapa lama? 16 sampai 17 tahun. Ini belum untung, baru kembali modal. Belum ongkos perbaikan, belum ngumpul modalnya berapa lama yang 2.000 jutanya, 2 miliar. Nah, ini baru penghasilan 10 juta Bapak Ibu, kos-kosan yang dapat penghasilan 10 juta. Gimana kalau Anda membangun kos-kosan yang bisa Anda dapatkan passive income 50 sampai 100 juta per bulan? Berapa kira-kira modalnya? Ya. Nah, next Pak. Sementara di bisnis kita, di bisnis Tiansi sangat menarik sekali. Ya, bagaimana modalnya Pak? Modalnya cuma 1,7 juta. Anggaplah Anda join daftar 99.000. Anda belanja bronze senilai ya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Itu pun bisa lewat jualan Bapak Ibu. Ya, anggaplah mentok-mentoknya platinum deh 12,8 juta. Ya, Anda dapat produk jelas. Ya, Anda pakai, Anda sehat, dijual untung Bapak Ibu. Nah, Anda jalankan bisnis ini. Ya, Anda jalankan. Berapa lama Pak sehari? 24 jam? Enggak. Cuma waktu-waktu kosong Bapak Ibu. Ya, 2 jam, 3 jam satu hari. Anda yang kuliah, Anda tetap kuliah. Anda yang karyawan, Anda tetap karyawan. Ya, Anda yang ibu rumah tangga, Anda tetap jalankan kegiatan Anda. Waktu kosong Anda luangkan waktu Anda untuk membangun bisnis ini. Berapa lama Pak? Enggak usah, ya anggaplah 2 sampai 4 tahun lah. Ya, atau mungkin ya 5 tahun. Nah, apa yang Anda dapatkan? Nah, yang luar biasa Bapak Ibu, dalam proses membangun aset kita di bisnis ini, Anda bisa dapatkan apa? Kalau Anda jualan, Anda jelas dapat untung jualan. Ya. Kemudian apa? Anda dapatkan bonus, Anda dapatkan free trip luar negeri. Ya, pembicara malam ini Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu malam ini itu semua penerima tur luar negeri gratis. Ya, Anda bisa dapatkan motor gratis, mobil gratis dan lain-lain. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Next, Pak. Nah, salah satu hal yang luar biasa dari bisnis kita Bapak Ibu sekalian, di luaran sana aset konvensional atau anggaplah Anda kos-kosan, punya kos-kosan. Anda baru dapat income ketika aset Anda benar-benar jadi. Tidak mungkin Anda bangun kos-kosan, Anda baru beli tanah, baru bikin pondasi, kemudian Anda tulis di depan rumah kos-kosan Anda terima kos, padahal baru udah di pondasinya. Terus Anda mengharapkan dapat income, tidak bisa. Nah, Anda dapat income ketika kos-kosan Anda sudah jadi. Beda dengan kita di Tiansi. Anda baru join hari ini, Anda jualan, Anda langsung dapat income. Anda hari ini CP Bapak Ibu sekalian. Saya yakin teman-teman semua yang hari ini CP pasti sudah dapat income, padahal aset Anda belum jadi. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, next Pak. Nah, bagaimana membangun aset di bisnis ini? Ya, saya sedikit ambil alurnya ya. Kan kita kejar bonus pasif ya. Jadi di Tiansi itu ada 2, bonus pasif dan bonus aktif. Jadi penghasilan pasif Anda dan penghasilan aktif Anda. Nah, bonus pasif Anda itu datang dari omset pasif yang besar. Jadi Anda ingin bonus pasif yang besar.
10 juta, 20 juta, 50 juta. Nah, itu asalnya dari omset pasif yang besar. Nah, omset pasif yang besar Bapak Ibu, buka saja semua Pak. Nah, itu omset yang datangnya dari grup Anda atau jaringan Anda. Nah, omset dari grup Anda itu terbagi 3. User, seberapa banyak tim Anda yang memakai produk, seberapa banyak tim Anda yang tiap bulan memakai pembalut, minum teh, dan lain-lain, seberapa banyak tim Anda yang jualan, ya terserah mau jualan di Facebook, Instagram, Marketplace, terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, seberapa banyak juga tim Anda yang membangun jaringan, user, seller, dan network group. Semakin besar grup Anda yang melakukan itu, maka semakin besar pula omset Anda. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin grup Anda jadi user, tidak mungkin tim Anda menjadi seller, tidak mungkin tim Anda menjadi network kalau diri Anda sendiri tidak melakukan. Makanya perlu duplikasi. Seperti itu ya. Next Pak. Buka saja semua Pak kalau bisa. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kita ngejar apa nih supaya bisa kejar semuanya? Usernya dapat, sellernya dapat, networknya dapat. Nah, kita kejar PBO. Anda ngejar CP, Anda ngejar Royal, Anda ngejar Crown, Anda ngejar Ambassador, Majesty, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah kejar semuanya. Usernya dapat, sellernya dapat, networknya dapat. Nah, kita juga dibantu oleh banyak sekali Bapak Ibu pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, pertemuan umum, ada OP online, ada OP offline sekarang, ada NDT online, ada vision seminar ya. Kemudian ada pertemuan-pertemuan bersyarat yang kita bisa mencetak leader lewat di sini Bapak Ibu sekalian. Ada CPD seperti hari ini, ada basic selling yang dilaksanakan oleh upline kita semua. Nah, itu semua adalah alat untuk kita untuk mengembangkan bisnis kita, untuk mengembangkan aset kita, ya. Sisa kita duplikasikan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda yang CP, Anda bisa duplikasikan, ya. Next Pak. Nah, ini simulasi perhitungan bonus ya. Nah, next saja Pak. Untuk penjualan ya. Next Pak. Nah, ini contoh bonus. Anggaplah Anda seorang bintang 8 ya. Jadi saya bahas sedikit marketing plan supaya bisa memperlihatkan potensi bisnis kita. Anda seorang bintang 8 ya. Anda punya 4 jaringan, 4 kaki, 3 bintang 7, 1 bintang 6 ya. Nah, anggaplah omset Anda Bapak Ibu. Jadi ini omset penjualan tok saja. Kita tidak hitung omset orang yang gabung ya, bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, ini omset jualan saja ya. Nah, anggaplah di cabang pertama Anda, di kaki pertama Anda 80.000 PV omsetnya. Ya, Anda sisa hitung nih, berapa kira-kira tim jualan Anda di situ. Berapa banyak tim Anda yang memakai produk di situ. Ya, 80 juta kali 9%, itu Anda dapat 7,2 juta passive income. Ya, anggaplah di kaki kedua Anda itu omsetnya 70.000 PV. Ya, anggaplah sekitar 20-30 orang yang menjual produk Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali 9% itu dapatnya berapa? Passive income-nya 6,3 juta. Kaki ketiga Anda 60.000 PV lah. Ya, passive income-nya 5,4 juta. Kaki keempat Anda anggaplah omsetnya 30.000 PV kali 15% itu passive income-nya 4,5 juta. Totalnya berapa Bapak Ibu sekalian? Itu 23,4 juta rupiah. Nah, kembali lagi tadi yang kos-kosan. Anda butuh modal 2 miliar sampai 4 miliar untuk dapatkan passive income 10 juta per bulan, bayangkan. Nah, ini juga ada satu perbandingan lagi, fast food. Ya, Anda beli KFC, Anda punya modal 10 miliar, Anda cuma dapat income 20 juta per minggu. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita cuma membangun jaringan. Pak, capek Pak bangun jaringan, betul. Pak, capek Pak ajari tim jualan, betul. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian, lebih mending capek di Tiansi dibanding capek di luaran. Ya, kira-kira seperti itu. Dibandingkan kumpul uang 2 miliar, 4 miliar, saya mending bangun Tiansi Bapak Ibu. Ya, mau dikasih waktu 5 tahun kek, 10 tahun kek, 20 tahun, tidak ada masalah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, next Pak. Nah, itu tadi baru dari bonus penjualan. Nah, saya yakin banyak teman-teman Bapak Ibu semua yang bonusnya jauh melebihi ini lagi Bapak Ibu. Nah, ini bonus perkembangan ya. Kita bisa lihat potensinya, bronze, silver, gold, platinum, ya. Anda bangun 2 jalur, dibantu oleh upline kita, upline Anda, ya. Itu potensi income-nya juga luar biasa, tidak kalah dengan bonus penjualan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya potensi bisnis kita. Betapa mudahnya kita membangun aset di bisnis Tiansi dibandingkan aset di luar sana, ya. Next, Pak. Nah, setelah paham konsep yang benar bagaimana membangun aset, selanjutnya sisa berjuang Bapak Ibu. Ya, selanjutnya sisa berjuang karena menurut saya ketika Anda tidak yakin dengan bangun aset, tidak mengerti dengan bangun aset di bisnis ini, Anda akan gampang berhenti. Anda ditolak, Anda berhenti. Grup Anda hilang, Anda akan berhenti. Padahal kalau Anda mengerti bangun aset, ya Anda akan jalankan sampai betul-betul jadi. Entah itu butuh waktu 5 tahun ke 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah. Ya, itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Lakukan cara One Vision 773 tentunya ya. Nah, seperti itu. Next, Pak.
Nah, golden rule-nya apa? Ya ini bisnis saya sendiri, bukan bisnis upline saya, bukan bisnis dolen saya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian dari saya punya cerita menarik ya, menurut ini jadi inspirasi buat saya pribadi. Eee, jadi ada seorang arsitek ya, arsitek yang begitu terkenal, yang dia sudah bekerja di sebuah perusahaan yang begitu besar Bapak Ibu sekalian, dengan penghasilan yang begitu besar. Beliau ini sudah membangun banyak sekali, bangunan-bangunan yang luar biasa. Suatu hari di usia tuanya Bapak Ibu dia pengen pensiun. Jadi dia minta sama atasannya, "Bos, saya mau pensiun. Kenapa? Karena saya sudah tidak ada waktu lagi buat keluarga saya. Saya ingin menikmati masa tua saya." Akhirnya dia bilang seperti itu sama atasannya. Nah, atasannya ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, berat sekali ya untuk melepaskan karyawannya yang paling lama ini ya, sang arsitek. Kenapa? Karena mulai dari perusahaan ini kecil sampai besar, sang arsitek ini yang selalu membantunya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan? Nah, sang bosnya itu dia mengatakan bahwa "Oke, boleh berhenti, asalkan kamu kerja satu rumah dulu yang terbaik yang pernah kamu bangun, ya. Pokoknya kamu gambar yang terbaik, berikan bahan yang terbaik, pokoknya kasih yang terbaik. Ini proyek terakhir kamu." Nah, sang arsitek tadi agak sedikit jengkel teman-teman semuanya, karena kenapa? Disuruh lagi bikin proyek sama bosnya. Akhirnya dengan berat hati dia kerjakan proyek itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, supaya dia bisa cepat-cepat untuk berhenti kerja, ya, proyek yang harusnya selesai 1 tahun, dia kerjakan 6 bulan. Bahannya yang harusnya bahan terbaik, dia kasih bahan yang biasa-biasa saja. Singkat cerita rumah ini jadi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dia dengan sangat semangat, dia berikan kunci rumah itu setelah jadi kepada atasannya, ya, dan dia bilang, "Wah, saya sudah berhenti kerja." Nah, atasannya kemudian berikan kembali kunci itu, dia bilang apa sama sama sang arsitek, dia bilang, eee, "Rumah ini untuk kamu." Nah, Anda bisa bayangkan nggak kira-kira? Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan sang arsitek. Nah, begitupun kita Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita disuruh sama klien, "Ayo jualan, ayo datang, ayo ikut pertemuan, ayo kita bangun tim, ayo bangkit." Nah, kadang-kadang kita jengkel. Nah, jangan sampai kita seperti sang arsitek, padahal itu untuk kita sendiri. Kalau Anda tahu bahwa apa yang hari ini Anda bangun, Anda jualan, Anda bangun tim, Anda kejar yang namanya CPD dan seterusnya, itu untuk Anda sendiri. Anda pasti membangun membangun bis Anda dengan begitu luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Anda bangun bis ini ya dengan sangat semangat, kejar impiannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu, teman-teman semua, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.